Shalom, haleluya. Kembali lagi kita boleh bersuka cita di dalam ibadah minggu pagi ini. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi dan melingkupi kita di dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa, dalam kerajaan surga kami telah memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya sekarang kami memerlukan hati, pikiran, dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi dan menguasai, baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang berkuasa, mengajar, menegur, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu, siap mendengarkannya untuk kami pahami dan lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, puji Tuhan. Sekarang kita bisa tetap beribadah walaupun dalam situasi kondisi yang COVID-19 tetap ada. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan kita, keluarga kita, dan bangsa negara kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. COVID-19 tidak bisa dihindar, tetapi harus dihadapi. Oleh karena itu kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan menjadi berkat bagi orang yang lain. Jangan lupa tetap menjadi dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan, kita bersyukur berterima kasih dalam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari, Tuhan Yesus tetap baik dan sangat baik. Saya ingin kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam perspektif manusia atau perspektif Allah. Perspektif adalah sudut pandang, cara seseorang menilai apa yang dialami, dilihat dan didengar. Yang akhirnya menjadi keyakinannya dan mempengaruhi hidupnya. Itulah yang disebut dengan perspektif. Oleh karena itu, kita hidup dengan perspektif manusia, karena kita sebagai manusia. Atau kita hidup dengan perspektif Yesus sebagai Tuhan, karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Apa yang terjadi bagi anak-anak Tuhan? Jika dalam hidup ini, sebagai manusia, kita memiliki perspektif sebagai manusia. Dan apa yang akan dialami anak-anak Tuhan? Jika dalam hidup ini, kita memiliki perspektif Tuhan, karena kita adalah murid-murid Tuhan. Kita belajar dari kehidupan tokoh yang luar biasa, Asaf. Mazmur 73, ayat 1 sampai ayat 28. Bagaimana ini adalah pergumulan kehidupan Asaf. Di situ disebutkan di dalam pasal 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf adalah seorang pemimpin musik pada zaman Daud. Dia juga penulis syair-syair dalam Mazmur. Dan juga dia seorang pelihat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana kita belajar dari kehidupan seorang pemimpin musik yang luar biasa. Seorang yang penyair, mengalami kehidupan yang baik dengan Tuhan dan dia tulis dalam bentuk mazmur-mazmur. Dan yang ketiga kita lihat juga bagaimana dia seorang tokoh rohani yang luar biasa. Tetapi apa yang dialami oleh Asaf? Dia hidup pertama dalam perspektif manusia. Ayat 1 sampai ayat 16. Perspektif yang terjadi dalam hidup Asaf adalah apa? Apa yang dialami? Apa yang dilihat oleh Asaf? Apa yang didengar oleh Asaf?
Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan, mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Saat ini Asaf sedang mengalami sesuatu pergumulan yang luar biasa. Karena dia melihat dan mendengar bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang menghujat Tuhan. Hidupnya luar biasa. Hidupnya menyenangkan. Hidupnya bahagia. Tetapi dia orang yang melayani Tuhan. Asaf yang melayani Tuhan. Asaf yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ayat 14 dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Akibatnya apa yang terjadi? Asaf frustrasi. Kita lihat di situ ayat 13. Sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Apa yang membuat Asaf frustrasi? Karena apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia menilai dalam perspektifnya sebagai manusia. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Situasi kondisi COVID-19 hidup kita bukan semakin baik. Apa yang kita alami mungkin akan semakin bertambah buruk. Apa yang kita dengar tidak akan pernah membangun iman kita. Apa yang kita lihat. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dalam situasi kondisi sekarang, kita mau hidup dalam perspektif manusia, atau kita mau hidup dalam perspektif Allah? COVID pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia semakin menurun, ekonomi pribadi kita juga semakin menurun. COVID-19 membuat hidup kita sangat terbatas, aktivitas kita terbatas. Dan kalau kita lihat, kita dengar melalui berita, melalui media, selalu membuat kita akan takut. Oleh karena itu, perspektif mana yang harus kita pakai dalam menghadapi situasi dan kondisi ini? Kita lihat, Asaf, dia memakai perspektif manusia. Dia menilai apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam pandangan manusia. Akhirnya mempengaruhi kehidupannya dan keyakinannya. Itulah yang membuat akibat pertama adalah frustrasi. Kita lihat bagaimana seorang hamba Tuhan, pemimpin musik puji-pujian yang selalu meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Karena dia memiliki perspektif manusia dalam situasi kondisi itu. Akhirnya dia berkata apa ayat 13? Sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Frustrasi yang mendalam.
seorang hamba Tuhan bisa berkata kayak begini. Sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia melayani. Sia-sia datang kepada Tuhan. Oh, kalau kita menilai situasi dan kondisi kita dalam perspektif manusia, siapapun kita pasti akan frustrasi. Dan bukan hanya frustrasi. Kita hidup dengan perspektif manusia. Karena kita memang sebagai manusia. Tetapi kita harus memiliki perspektif Allah. Karena kita adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, apakah situasi kondisi ini membuat kita frustrasi? Kedua, perspektif manusia membuat Asaf mengalami dilema. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dilema. Dia tahu akibatnya kalau dia mundur akan dialami oleh anak-anaknya. Perspektif manusia membuat Asaf dilema. Dia tahu kerohanian dia yang mundur akan mentransfer, akan menular kepada anak-anak rohaninya. Oh, dia bergumul, dia dilema. Dia sendiri frustrasi. Tapi kalau dia terus hidup dalam frustrasi, ini akan mempengaruhi pelayanannya, ini akan mempengaruhi kehidupan anak-anak rohaninya. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak sadar. Kalau kerohanianmu mundur, dampak yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kalau suami kerohaniannya mundur, perhatikan dampak terhadap istri dan anak-anak akan terjadi. Kalau istri rohaninya mundur, sudah mulai kecewa. Dampak rohaninya menular kepada suami dan anak-anaknya. Apabila orang tua, ayah dan ibu mulai kecewa dengan Tuhan, kerohaniannya mundur, sadarlah akan berdampak kepada anak-anakmu. Inilah juga yang digumulkan oleh Asaf. Dia sadar kerohanian dia akan mempengaruhi, akan mengkhianati anak-anak rohaninya. Perspektif manusia membuat hidup kita akan terus di dalam dilema. Yang ketiga, Asaf dalam keadaan putus asa. Perspektif manusia membuat hidup Asaf dalam putus asa. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Perspektif manusia membuat hidupmu hidup dalam keputusasaan. Karena perspektif manusia, engkau tidak bisa memahami apa yang kau alami, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Asaf berkata, ketika aku bermaksud untuk mengetahui apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia ingin memahami dalam perspektif manusia. Itu menjadi kesulitan. Apapun hidupmu. Engkau sebagai doktor teologi, engkau sebagai hamba Tuhan. Engkau sebagai jemaat. Engkau anak-anak SMP. Hiduplah bukan dengan perspektif manusia. Walaupun kita sebagai manusia. Apa yang kita alami. Apa yang kita lihat dan kita dengar. Kalau kita menilai dalam perspektif manusia. Kita akan frustrasi di dalam melayani Tuhan. Kita akan mengalami dilema dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami keputusasaan. Itu yang dialami oleh Asaf. Tetapi puji Tuhan, dalam keadaan frustrasi,
dilema, dan putus asa, Asaf ambil komitmen. Dia mengambil suatu keputusan. Dia mengambil suatu komitmen, ketetapan dalam hidupnya. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Akhirnya Asaf mengambil keputusan untuk masuk ke tempat kudus Allah. Masuk ke dalam tempat kudus Allah berarti apa? Dalam situasi kondisi engkau, carilah wajah Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Itu berarti masuk dalam tempat kudus Tuhan. Bisa dalam bentuk doa. Bisa dalam bentuk pujian penyembahan. Jadi masuk ke dalam tempat kudus Allah adalah kita mencari wajah Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang seolah-olah sudah mencari wajah Tuhan. Sudah masuk dalam hadirat Tuhan dengan doa dan pujian penyembahan. Tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia mencari wajah Tuhan. Dia memuji, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan apa yang dia inginkan. Itu berarti bukan masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ingat waktu kita berdoa, kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita sedang memuji dan menyembah, kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam saat situasi sekarang COVID. Berapa banyak orang yang sudah berdoa. Tapi sebenarnya dia tidak masuk dalam tempat kudus Allah. Sudah memuji, menyembah, tapi dia tidak masuk dalam tempat kudus Allah. Karena apa? Dia berdoa, dia menyembah supaya Tuhan Yesus melakukan apa yang kita inginkan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Masuk ke dalam tempat kudus Allah adalah apa? Kita berdoa, memuji dan menyembah. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itulah masuk dalam tempat kudus Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang masuk ke dalam tempat kudus Allah, melalui doa, pujian, penyembahan, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Perspektifnya yang diubah. Sudut pandangnya yang diubah. Pola pikirnya yang diubah. Bukan situasi dan kondisi kita yang diubah. Allah tidak pernah merubah situasi dan kondisimu. Allah mengubah perspektifmu. Pola pikirmu yang diubah. Kalau perspektifmu, pola pikirmu yang diubah, engkaulah yang mengubah hidupmu dengan perspektif Allah. Doa tidak mengubah situasi dan kondisimu. Tapi doa mengubah hidupmu. Mengubah perspektifmu. Kita lihat setelah Asaf mengambil keputusan untuk masuk dalam hadirat Allah. Yang Tuhan ubah adalah perspektifnya. Situasi kondisinya tidak berubah. Haleluya. Oh, sungguh luar biasa hati. Akhirnya apa? Pikiran Asaf diubah. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Ayat 20.
Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjadi, rupa mereka Kau pandang indah. Pola pikirnya terhadap apa yang dialami, dilihat, dan didengar berubah. Akibat hatinya pun berubah. Ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Hatinya diubah. Masuk dalam tempat kudus. Melalui doa dan penyembahan. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Dalam apa yang kau alami, lihat dan dengar. Akan mengubah perspektifmu. Akan mengubah pola pikir dan hatimu. Walaupun kita tetap akan mengalami kesusahan. Mengalami masalah dan persoalan. Tapi perspektifmu yang sudah diubah. Haleluya, inilah kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Mari. Sudahkah benar-benar kita masuk dalam hadirat Tuhan? Sudah kita benar-benar seperti Asaf masuk ke dalam tempat kudus? Kita sudah berdoa, kita sudah memuji dan menyembah. Tetapi kita belum masuk ke dalam tempat kudus karena kita berdoa dan menyembah supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, mengubah situasi kondisi kita. Itu belum masuk ke dalam tempat kudus. Tapi yang masuk tempat kudus Allah adalah kita berdoa, menyembah. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Perspektifmu diubah. Masuk dalam tempat kudus Allah. Membuat perspektif hidupmu diubah. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita lihat dan dengar. Dan ini diungkapkan oleh Asaf dalam ayat 25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Hidup dalam perspektif Allah. Membuat apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Yang kita lihat, yang kita dengar. Allah menjadi yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Itulah perspektif Allah. Apa yang terpenting dalam hidup kita saat ini? Apa ekonomi? Apa kesehatan? Apa kedudukan? Dalam situasi saat ini sekarang akan terbukti siapa yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Oh, perspektif Allah membuat kita tahu yang penting dan terpenting dalam hidup kita adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yang penting dan terpenting adalah Yesus Kristus tetap Tuhan. Dia patut yang dipuji dan disembah. Perspektif Allah, apapun situasi dan kondisi, membuat kita percaya Allah menjadi kekuatan kita. Allah menjadi gunung batu kita. Allah menjadi sumber penghiburan. Dia memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Perspektif Allah membuat kita tahu Allah menjadi kekuatan kita. Bukan keuangan, bukan situasi kondisi, bukan kedudukan. Tapi Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Perspektif Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Membuat kita tahu
Allah akan bertindak dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang diubah oleh Asaf. Situasi kondisi yang dialami, yang dilihat dan didengar tidak berubah dan tidak diubah oleh Allah. Tapi waktu Asaf ngambil keputusan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, perspektifnya yang diubah. Pola pikirnya yang diubah. Sehingga dalam situasi kondisi yang dialami, yang dilihat, yang didengar, dia memiliki keyakinan Allah lah yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Dan Allah yang akan bertindak dalam hidup kita. Allah yang kita kenal sebagai Bapa, yang karena kasihnya sudah menjadi manusia dalam Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kita. Itulah yang penting dan terpenting dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam situasi kondisi saat ini. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan akan bertindak dalam apa yang kita alami, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Oleh karena itu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi saat ini, mari kita buktikan bahwa kita memiliki perspektif Allah dengan masuk dalam hadirat Allah. Dapatkan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Asaf, dia mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Dalam situasi kondisi yang dia alami, yang dia lihat, yang dia dengar. Tuhanlah yang terpenting dalam hidupku. Sekalipun dagingku dan darahku habis lenyap, Yesus Kristus Tuhan yang penting dan terpenting dalam hidupku. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan akan bertindak dalam situasi kondisi yang kita alami. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Miliki perspektif Allah. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita diam sejenak. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk meresponi kita dalam mendengarkan firman Tuhan.